Halo, saya Ita Israni Nur Fajarwati dengan NIM 246151050. Saya akan membaca sastra, namun sebelum itu saya akan menyebutkan beberapa langkah dari membaca sastra. Yang pertama, identifikasi tokoh, alur, serta latar. Yang kedua, cari konflik utama. Yang ketiga, pahami amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Namun, sebelum itu saya akan menceritakan cerpen berjudul Mereka Melarang Oni Memakan Ikan. Suatu hari, Oni beserta teman-temannya menyantap ikan di bawah pohon kersen di tepi sungai. Ikan itu berhasil ia dapat ketika memancing. Nah, seusai menyantap ikan, ia pun pulang. Dan ketika hendak mandi, ayahnya mencium bau ikan pada tubuh Oni. Nah, pada saat itu pula, ayahnya pun mencium bau mulut Oni, memastikan bahwa apakah Oni itu menyantap ikan. Ia pun memasukkan tangannya ke dalam mulut Oni dan mengambil ikan yang ada di perutnya. Dan tiba-tiba ketika ibunya pulang dan melihat apa yang telah ayahnya lakukan, ibunya dan mengetahui fakta bahwa Oni telah makan ikan, ibunya pun menyeret Oni ke dalam kamar dan mengambil sebuah botol yang ditutupi kain berwarna hitam, yang isinya cairan berwarna hijau berlendir dan berbau amis. Setelah meminum obat tersebut, Oni pun merasakan sakit perut dan melilit. Keesokan harinya, teringat dengan kejadian kemarin, dan pada saat itu melihat ia masuk ke dalam kamarnya membawa beberapa makanan seperti buah dan susu, ia pun menolak dan mengatakan bahwa dia tidak akan makan kalau tidak dengan ikan. Nah, pada saat itu pula ibunya bertanya, "Berapa kali kamu makan ikan?" Dan Oni pun menjawab jujur bahwa ia sudah 3 kali makan ikan. Nah, ceritanya suatu waktu dia dan teman-temannya mengerjakan tugas di rumah Caca. Dan sebelum pulang, ibunya Caca ini menghidangkan sebuah ikan kakap. Nah, melihat teman-temannya itu menyantap begitu enaknya ikan kakap yang dimasak ibunya Caca, Oni pun mencoba. Ternyata rasanya enak. Dan pada saat itu pun ia bertanya kepada salah satu temannya, apakah ikan koi itu juga enak? Karena ia teringat dengan ikan koi yang dipelihara oleh kedua orang tuanya di belakang rumah. Ikannya itu sebesar tangan orang dewasa, dan biasanya kedua orang tuanya itu suka berbicara dengan ikan tersebut. Namun, satu hal yang tidak Oni ketahui bahwa ia adalah keturunan ikan. Kedua orang tuanya berasal dari dasar laut. Ceritanya yaitu raja memiliki seorang putri, namun putri tersebut berhubungan dengan seorang pelayan istana. Mengetahui itu, raja pun murka dan mengutuk kedua orang tersebut ke dunia manusia. Meskipun sang putri sudah memohon-mohon, namun kutukan itu tetap diberikan pada mereka. Dengan satu syarat, jika mereka ingin kembali ke kerajaan, maka mereka harus memiliki anak, dan ketika dewasa, anaknya harus menikah dengan laki-laki dari dunia manusia. Lanjut pada cerita sebelumnya, ketika mengetahui Oni menyantap ikan, kedua orang tuanya pun tahu alasan mengapa tubuhnya itu menjadi bersisi. Nah, mereka pun menjadi buru-buru ingin menjadi ikan sebelum purnama datang. Nah, pada saat itu Oni itu sedang tidur. Nah, tiba-tiba perutnya itu merasa lapar. Dia itu menemukan mie instan, namun dia itu trauma karena sebelumnya takut mie instan itu mengandung obat yang pernah ibunya berikan padanya. Nah, meski begitu, ia pun mencari keberadaan kemana ibu dan ayahnya berada hingga tengah malam. Nah, dia pun pergi ke belakang rumah dan menemukan sebuah kolam koi yang begitu besar. Namun, ketika melihat ikan koi-koi itu, dia seperti merasa bergairah untuk memakannya, ingin menyantapnya. Dan antara koi-koi di sana, dia juga menemukan sebuah ikan emas yang seperti memiliki mahkota. Nah, dia pun berusaha untuk menangkapnya, namun ternyata ikan-ikan lainnya pun menggagalkan usahanya untuk menangkap ikan itu. Saat itu pun dia berpikir untuk membuka selang pembuangan. Nah,
Akhirnya pun Oni pun merasa gembira karena ikan yang ingin ia tangkap akhirnya pun berhasil. Namun sayangnya fakta di situ Oni pun tidak tahu bahwa ikan yang ia tangkap ataupun ikan-ikan yang ada di sana itu adalah kedua orang tuanya. Dan ikan emas itu adalah ibunya dan beberapa ikan-ikan koi itu adalah pelayan dari kerajaan yang mengikuti ibunya ke dunia manusia dan ayahnya pun menjadi seorang ikan koi. Nah, adapun unsur intrinsik dari cerita cerpen, mereka melarang Oni memakan ikan. Yang pertama yaitu tema. Temanya yaitu rahasia dan kutukan keluarga. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Oni, anak yang pemberani dan penasaran. Ayah memiliki sifat yang keras dan galak, sementara ibu lembut dan patuh aturan. Adapun alur dari cerita itu adalah maju mundur. Maju ditujukan pada ketika Oni ketahuan makan ikan oleh sang ayah. Dan mundur diperlihatkan alasan mengapa kedua orang tuanya itu melarang Oni untuk memakan ikan. Adapun latar cerita tersebut yaitu latar tempat, yaitu di rumah Oni, kamar mandi, kolam ikan, warung Piinah, tepi sungai. Adapun suasananya yaitu tegang dan mencekam. Adapun amanatnya yaitu setiap anak berhak mendapatkan kebebasan memilih dan menjalani hidupnya. Dan sebaiknya tidak merahasiakan sesuatu, apalagi itu hal yang penting, karena pada akhirnya semua akan terungkap. Sekian dari saya, sampai jumpa.